Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'aluna minas su'ada wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa radhiyallahu 'an syekhina wa qudwatina al-qudwil maqsum Abil Abbas Ahmad Muhammad At-Tijani. Amma ba'd. Para ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu. Sekarang kita memasuki zikir lazimah dalam thariqah Tijaniyah. Sudah kita bahas sebelumnya tentang syarat-syarat thariqah. Mudah-mudahan kita bisa untuk terus menjaga syarat-syarat tersebut, jangan sampai kita melanggar dari syarat-syarat thariqah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dimandatkan kepada cucunya Syekhuna Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita Sayyid Muhammad Al-Hafidh membahas tentang al-adhkar al-lazimah lit-thariqah. Zikir-zikir yang wajib dalam thariqah Tijaniyah. Perlu diketahui bahwasanya zikir thariqah Tijaniyah itu ada dua. Ada azkar lazimah, ada azkar ikhtiyariyah. Ada zikir-zikir yang wajib, zikir-zikir yang ikhtiyariyah, pilihan. Zikir lazimah, ketika seorang bai'at masuk ke dalam thariqah Tijaniyah, secara otomatis wajib dia untuk mengamalkan, merutinkan zikir lazimah ini. Adapun zikir ikhtiyariyah harus membutuhkan izin khusus lagi. Kalau ingin mengamalkan zikir ikhtiyariyah. Nah, di sini beliau tidak membahas tentang zikir ikhtiyariyah, tetapi beliau menekankan membahas secara khusus zikir lazimah bagi thariqah Tijaniyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hiya allati yu'zan bihal murid ba'da iltizamiha ala syurutiha. Zikir lazimah atau zikir wajib dalam thariqah Tijaniyah yaitu zikir yang diizinkan kepada seorang murid yang sudah masuk ke dalam thariqah Tijaniyah setelah dia melazimi syarat-syaratnya, siap untuk menjalankan syarat-syaratnya, dibaiat dengan izin yang sahih, maka zikir lazimah ini wajib untuk ditunaikan oleh seorang murid Tijani. Jadi zikir ini diizinkan kepada seorang murid setelah dia melazimi syarat, siap dengan menerima syaratnya. Di sini beliau menyebutkan ada 4 zikir lazimah dalam thariqah Tijaniyah. Yang pertama wirdus sobah, wirid sobah, wirid yang dibaca di pagi hari. Kemudian wirdul masa, wirid yang dibaca sore hari. Wirdus sobah dan wirdul masa ini yang kita kenal dengan lazimah. Lazimah pagi, lazimah sore. Nah, ini dianggap satu ini, tapi beliau disendirikan. Jadi ada wirdul sobah, ada wirdul masa. Kemudian yang ketiga al-wazifah, zikir wazifah. Kemudian yang keempat adalah hailalah, zikir ini 4 zikir yang wajib dalam thariqah Tijaniyah. Satu persatu akan beliau kupas dan bahas dalam kitabnya ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa saja zikir-zikir, wirid sabah, wirid masa, kemudian zikir wazifah, zikir hailalah yang wajib bagi setiap murid Tijani, sedikit
Al-Faqir akan mengutip tentang keutamaan daripada zikir lazimah atau zikir wajib dalam tariqat Tijaniyah ini. Syekh Isa bin Muhammad Al-Barnawi, ya, At-Tijani rahimahullah, beliau dalam satu makalahnya mengatakan, inna sirrallah kullahu fil wirdi wal wazifah wa zikri asril jum'ah. Sesungguhnya sirnya Allah itu, kata beliau, semuanya ada dalam 3 zikir. Zikir wirid yang disebut dengan lazimah pagi sore, kemudian wazifah, dan zikir hailalah yang dilakukan setiap sore Jumat. Ya. Wa man lam yastafid bihim la yastafid bi ghairihim minal adhkar wal asrar. Barang siapa yang tidak bisa mengambil faedah dari para ikhwan dengan ketiga zikir ini, maka dia pun tidak akan bisa mengambil faedah dari zikir dan asrar-asrar yang lain, tidak akan bisa mengambil faedah. Kalau ketiga zikir ini dia tidak bisa mengambil faedahnya, maka dia pun tidak akan bisa mengambil faedah zikir yang lainnya. Karena sir Allah semuanya ada dalam ketiga zikir ini. Wa man la yakfihi al-wirid wal wazifah wa dzikri asril jum'ah la yakfihi syai'un minal adhkar. Barang siapa tidak bisa mencukupinya lazimah, wazifah, kemudian zikir hailalah itu tidak bisa mencukupinya, maka zikir-zikir yang lain pun tidak akan bisa mencukupinya. Tidak akan bisa dia mencukupi dia. Kalau dia merasa zikir ketiga zikir ini masih belum cukup, dia masih ingin menambah, masih kurang, maka tidak akan bisa mencukup. Zikir yang lain pun tidak akan bisa mencukup ini. Karena semua ada sudah. Asrar Allah semua ada dalam ketiga zikir ini. Lazimah, wazifah, sama hailalah. Gitu. Kemudian dia menyebutkan li'annahu la sirra fawqahum, karena tidak ada sir Allah di atas ketiga zikir ini, tidak ada. Sudah. Puncaknya sudah. Sir Allah ada ketiga zikir, tidak ada lagi zikir dia di atasnya. Wa hunaka minar rijal wasalu ila a'la darajatil wilayah bil wirdi wal wazifah faqat. Di luar sana banyak dari para aulia rijal ini orang-orang besar, para wali yang sampai pada derajat kewalian yang tinggi, yang tertinggi, hanya sebab merutinkan lazimah wazifah saja. Lazimah wazifah dirutinkan sama hailalah. Sebab 3 zikir saja, sehingga dia mencapai derajat kewalian tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, ini di antara keistimewaan zikir wajib thariqah. Syekh Sidi Al-Ahsan Al-Baqili At-Tijani dalam kitabnya juga Al-Ira'ah, dia menyebutkan wa fi adhkaril thariqah kifayah wa fi rijalit thariqah kifayah. Dan dalam zikir-zikir wajib thariqah Tijaniyah itu sudah cukup. Tidak usah mencari tambah-tambahan lain, kata beliau. Zikir wajib thariqah yang 3 itu sudah cukup, kata beliau. Wa fi rijaliha kifayah. Dan para aulia rijal yang ada dalam thariqah Tijaniyah itu sudah cukup, sudah. Tidak perlu nyari tabaruk, tawasul, ziarah ke rijal-rijal para aulia yang lain. Rijal dalam para aulia dalam thariqah Tijaniyah itu sudah cukup, bagi para murid, kata beliau. Fa innaka tu'ta fil wirid allazim idza dzakartahu ma lam yu'tihi min qablika min tamamis safa wa kamalir ridha. Karena sesungguhnya, kata beliau Syekh Al-Hasan Al-Baqili, engkau akan diberikan oleh Allah SWT dalam wirid lazimah, dalam wirid lazim thariqah Tijaniyah yang 3 itu, apabila engkau merutinkan membacanya dengan syarat-syaratnya, kata beliau, engkau akan diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang sebelummu dari sempurnanya kesucian dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan sempurnanya kesucian dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara keutamaan zikir wajib thariqah. Syekhuna Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu
Dalam kitab Jawahirul Ma'ani beliau juga menyebutkan. Dalam kitab Bughyatul Mustafid juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Arabi As-Sa'i tentang di antara keutamaan zikir, wirid, wajib, tijaniyah yang 3 ini. Beliau mengatakan bahwa orang yang mengambil wirid tijaniyah, wiridnya Rasulullah, maka dia, anaknya, istrinya, ya, kedua orang tuanya, bahkan dalam riwayat mertuanya, akan masuk ke dalam surga bila azab wala iqab. Ini janji Syekh Ahmad Tijani dan ini adalah jaminan dari Rasul. Meskipun mereka tidak ikut masuk dalam thariqah Tijaniyah, cuman sendiri saja dia, umpamanya istrinya, anaknya, dan juga kedua orang tuanya ikut ke bawah. Ya. Ini diantara asrarnya, ya, thariqah Tijaniyah. Nah, jadi ketika seorang masuk ke dalam thariqah Tijaniyah, berarti dia mengamalkan perintah Allah SWT dalam ayatnya, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika kita bergabung dengan Syekh Ahmad Tijani, mengikuti thariqah beliau, mengambil wirid beliau, berarti kita sudah berusaha untuk menjaga diri kita, anak istri kita, orang tua kita, keluarga dari api neraka. Nah, tetapi ya, untuk meraih itu tidak balas, tidak gratis, harus mengikuti, memenuhi syarat-syarat yang telah beliau tetapkan. Surga itu tidak gratis, surga itu tidak gratis. Nah, bisa jadi itu bisa juga diartikan bahwa ketika seorang masuk Tijani, maka Allah pun akan memberikan taufik kepada anaknya, istrinya untuk berbuat taat. Sehingga sebab itu dia akan masuk ke dalam surga bersama orang yang mengamalkan wirid Tijani itu. Nah, itu diantara jaminan Syekh Ahmad Tijani. Ini jaminan bagi yang percaya. Seorang Tijani ya harus dia percaya. Ya, yang bukan Tijani mau percaya silakan, tidak percaya mesti silakan. Ini kita yakin ini ada ucapan guru kita, dan sudah sepatutnya sebagai seorang murid meyakini ucapan gurunya, dan apa yang dikatakan Syekh Ahmad Tijani bersumber dari Rasulullah SAW. Beliau tidak mengatakan sesuatu tanpa izin dan restu dari Rasulullah SAW. Artinya bukan berarti kita berthariqah untuk mencari surga, tidak. Itu hanya jaminan. Kita, tujuan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah bagian dari bonus. Tetapi syaratnya jangan merasa aman dari murka Allah. Itu diantara syaratnya, tidak boleh merasa aman dari murka Allah. Sehingga maksiat sudah Tijani. Sudah ada jaminan. Maksiat. Bahaya ini. Orang yang ketika sudah mengambil thariqah Tijaniyah, sudah menjadi, kemudian dia merasa aman dari murka Allah, merasa dapat jaminan Syekh Ahmad Tijani, maka dalam Syekh Ahmad Tijani juga menyebutkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani, maka Allah akan jadikan dia benci kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dan dia akan diakhiri dengan su'ul khatimah. Itu di antara afat orang yang merasa aman dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan sampai kita merasa aman dari murka Allah karena kita tidak tahu akhir hayat kita itu seperti apa, kita tidak tahu. Maka tetap kita harus berhati-hati, dan kemudian yang kedua harus dengan qasrul himmah, mempusatkan perhatian, semangat, himmah kita hanya kepada Syekh Ahmad Tijani. Tidak usah toleh kanan, toleh kiri, itulah. Guru kita Syekh Ahmad Tijani, itulah. Maka kita harus apapun, kalau ada apa-apa, mau minta kepada Syekh Ahmad Tijani lewat beliau. Beliau langsung menyampaikan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita, itu namanya qasrul himmah itu. Jadi himmahnya Syekh Ahmad Tijani. Nah, itu yang harus dituntut bagi setiap murid Tijani. Harus benar-benar yakin pada gurunya, tidak toleh kanan, toleh kiri. Ya, ini diantara sedikit keutamaan zikir wajib dalam thariqah Tijani, sekedar untuk memotivasi kita biar lebih semangat lagi dalam merutinkan zikir-zikir wajib thariqah Tijaniyah. Nah, pertama beliau akan membahas tentang wirdus sabah, wirid pagi, lazimah pagi. Wirid pagi, astaghfirullah
wa tata'ayyan hadhihi as-sighatu fil wirid. Faman dzakara bi ghairiha a'adahu. Pertama, wirid pagi itu astagfirullah. Dan harus dengan sirah ini. Tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh ditambah. Tidak boleh dikurangi. Faman dzakarahu bi ghairiha, barang siapa membaca sirah selain ini ditambah astagfirullahalazim a'adahu, wajib dia ngulangnya, tidak sah, batal wiridnya. Jadi sirahnya memang sudah itu astagfirullah itu, tidak boleh ditambah al-azim atau apalagi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum umpamanya, tidak boleh. Jadi hanya astagfirullah. Apabila dia menambah maka dia harus mengulang, kata Said Muhammad Al-Hafidz, batal zikirnya, tidak sah zikirnya karena telah merubah zikirnya Rasulullah SAW. Ini sudah zikir dari Rasulullah seperti itu. Astagfirullah, ijazah dari Rasulullah Syekh Ahmad Tijani, terus temurun seperti semua kitab-kitab Tijani bisa dilihat, bisa dibuka, akan menjelaskan zikirnya Tijani astagfirullah, tidak ada tambahan apapun, cuma tidak ada dikurangi, tidak ada ditambah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang kedua, ini untuk zikir wirid lazimah pagi ya. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi sighatin, khususan salat al-Fatih bisimaliha ala jami' hurufil ismil a'zam ma'a asraril ukhra. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirah apapun boleh. Salawat dengan sirah apapun boleh. Kalau mau dengan sirah yang pendek, usahakan ada wa ala alihnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Ataupun bertambah wa sahbih. Tidak apa-apa, awal alih. Jangan mengambil yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terlalu pendek. Harus ada wa ala alihnya. Nah, karena ada hadis dari Rasulullah, orang yang bersalawat kemudian pada Rasulullah tapi tidak menyebutkan wa ala alih, salawatnya itu salawat yang buntung. Nah, ada hadis seperti itu. Maka kalau mau ngambil salawat yang pendek, dengan salawat minimal itu. Khususan terutama dengan salawat Fatih. Lebih afdolnya kalau pakai salawat Fatih. Harus memang dibiasakan. Mungkin kalau kita tidak biasa, wah lama ini sholat Fatih ini. Eman-eman mengeluarkan waktu itu, eman-eman kan. Tidak usah eman-eman sama waktu, tidak apa, santai saja, tidak usah keburu-buru. Insya Allah yang tertinggal akan diganti oleh Allah SWT. Paling lama mungkin setengah jam, tidak nyampe setengah jam. Bahkan salah satu murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dan khalifahnya, Syekh Sayyid Muhammad Abu Thalib, Muhammad Al-Ghali Abu Thalib, itu juga termasuk yang ada dalam sanad thariqahnya itu. Beliau itu disebutkan dalam salah satu maraji Tijani, saking tartilnya, pelannya dalam membaca itu, sampai baca lazimah itu 2 jam. Dia benar-benar tartil, pelan itu. 2 jam itu bacanya. Astagfirullah. Pokoknya sampai menghadirkan hati itu. Tidak terburu-buru. Kita kadang-kadang astagfirullah. Seperti bimbang dengan pekerjaannya kita ini. Kita orang-orang seperti itu. Maka perlu kita latih sedikit demi sedikit ya. Jangan sampai cepat-cepat, santai berzikir kepada Allah kok cepat-cepatan. Harusnya pelan-pelan ya. Ini salawat pada Nabi khususnya pakai salat Fatih. Kenapa? Karena listimaliha ala jami' hurufil ismil azam. Karena dalam salat Fatih itu mencakup semua huruf ismul azam itu ada dalam salat Fatih. Semua huruf ismul azam itu ada dalam salat Fatih. Ma'a asrar, ditambah dengan asrar-asrar yang lain. Yang tidak bisa diungkap. Jadi tidak perlu nyari-nyari ismul azam. Dalam salat Fatih itu sudah ada ismul azam sudah. Dan sudah kita sudah dapat izin sudah. Ketika kita masuk itu. Orang lain yang bukan Tijani ngamalkan sholat Fatih, ya dia akan dapat sholat seperti sholat biasa, dan akan dapat fadilah keutamaannya. Tapi asrarnya tidak akan dapat dia. Hanya asrar itu hanya orang yang memiliki sanad kepada Syekh Ahmad Tijani dengan mengambil wirid atau bayat thariqahnya. Itu asrar. Di dalam mencakup, kata beliau Syekh Muhammad Al-Hafidz, di dalamnya mencakup huruf-huruf ismul azam. Kurang apa lagi kita wiridnya? Tinggal kita semangat ataupun tidaknya. Maka bagi yang mungkin belum terbiasa lazimahnya dengan sholat Fatih, usahakan dilatih sholat Fatih. Berarti kan kalau kita
lazimah, wazifah, pakai sholat Fatih, dalam satu hari sudah 250 kali kita bersalawat dengan sholat Fatih. Kalau yang melakukan wazifah 2 kali, berarti dalam satu hari 300 kali. Salah satu wasiat Syekh Ahmad Tijani yang pernah kita baca sebelumnya, beliau masih wasiatkan orang secara umum untuk bersalawat kepada Rasulullah kalau mampu sehari semalam 10.000 kali. Kalau tidak mampu 5.000. Kalau tidak mampu 1.000. Kalau tidak mampu 1.500. Kalau tidak mampu 500, 300. Dan tidak ada yang beliau tidak menyebutkan lagi setelah 300 itu. Berarti minimal itu harus 300 ini. Ya. Apalagi Akhwan Tijani ini harus minimal 300 ini. Itu wasiat guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Kita kalau lazimah 100 pagi sore, wazifah 50 tinggal nambah 50 lagi sini. 11 kali setiap hari, setiap habis sholat 11 kali, sholat Fatih ya sudah lengkap 300 sudah. Setiap habis sholat 11 kali, kemudian sebelum tidur 11 kali. Saya yang biasa saya lakukan setiap habis sholat itu saya 11 kali saya khususkan hadiahkan kepada guru Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Adapun yang lainnya, kalau sholat Fatih atau apa saya hadiahkan kepada Rasulullah. Semuanya ketika baca sholat Fatih. Tapi untuk secara khusus yang 11 kali itu tiap habis sholat sebelum dulu saya hadiahkan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Kemudian dia juga biasa ziarah, setiap ziarah kan ada yang Fatihah itu juga hadiahkan kepada beliau. Kalau usahakan setiap hari kalau bisa berziarah terus. Dengan ziarah yang sudah pernah saya posting itu, share itu, lakukan insya Allah. Suatu saat kita akan disampaikan benar-benar ke ziarah kepada ke Fas insya Allah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu la ilaha illallah wa tata'ayyan bilafziha, dan harus dengan lafaz ini. La ilaha illallah, tidak boleh ditambah, tidak boleh kurang. La ilaha illallah. Ini wirid lazimah pagi. Astagfirullah, salawat Nabi, lebih afdal dengan salawat Fatih. Kemudian juga la ilaha illallah. Salat Fatih ini beliau menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ini sirah salat Fatih. Disebutkan juga dalam makalah salah seorang masyayikh Tijani, kalau tidak salah Syekh Ibrahim Niyas rahimahullah, beliau menyebutkan di antara hikmah zikir Tijaniyah yang 3 ini. Pertama kan istighfar, salawat, kemudian kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Pertama, istighfar itu adalah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan jasad dan zahir dan batin kita bersihkan. Setelah bersih baru dikilapkan dengan sholawat. Kemudian baru bisa masuk ke hadrah Allah dengan kalimat thayyibah. Jadi istighfar itu tahalli, membersihkan diri dari berbagai dosa. Kemudian salawat tahalli, menghias diri. Kemudian kalimat thayyibah tajalli. Ibarat kalau kita mau nyuci motor apa mobil kan. Sebelumnya kan kita bersihkan pakai sampo dulu, Setelah dibersihkan pakai sampo semua, baru dikilapkan pakai pengkilap ataupun dilap, pakai kilap. Lap itu, pengkilap itu sholawatnya. Baru bisa dipakai. Istilahnya setelah kita bersih, baru kita mengucapkan kalimat la. Makanya dalam tahlil para ulama kita sebelum mengucapkan kalimat thayyibah itu kan istighfar dulu. Astagfirullah, baru afdalu dzikri, baru kita istighfar dulu, bersihkan dulu. Ini mau mengucapkan kalimat thayyibah, mau masuk ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketiga zikir ini akan membawa kita menuju ke martabah mahbubiyah. Mahbubiyah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kita baca, kita ulang setiap hari, kita ulang terus istighfar, ini akan mengantarkan membersihkan diri kita,
Membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, dan sampai kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, beliau membawa firman Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." At-tawwabin, orang yang selalu bertobat. Tobat setiap hari kita istighfar. Yuhibbu, Allah cinta. Allah cinta. Ini makam mahbub ini. Bukan makam muhib lebih tinggi lagi, tapi mahbub. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makamnya makam mahbub. Kemudian salawat juga. Salawat juga itu akan mengantarkan kita, dengan kita bersalawat maka akan tumbuh kesempurnaan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ketika sudah sempurna kecintaan kita kepada Rasulullah, maka akan menyebabkan kesempurnaan kita dalam mengikuti jejak Rasulullah. Sehingga kita, setiap gerak-gerik kita ingin seperti Rasulullah. Karena sudah ada cinta tadi. Dalam kan diawali dengan banyak salawat, akhirnya tumbuh rasa cinta yang kuat, sehingga semua perilakunya ingin seperti Rasulullah. Begitulah para aulia, para ulama. Ketika sudah tumbuh cinta benar, sehingga keseharian, ucapan, perbuatannya ingin seperti Rasulullah semuanya, gerak-geriknya. Karena sudah ada rasa cinta yang kuat. Ketika seorang seperti itu, maka Allah pun akan mencintainya. Dalam firman-Nya, Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah, jejak aku. Ikuti sunnah aku, ikuti ucapan dan perbuatanku, maka Allah pun akan mencintai kalian. Artinya, dengan kita memperbanyak salawat, kita akan sampai pada makam mahbub. Mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kalimat thayyibah. Dengan kita mengulang-ulang terus kalimat thayyibah, maka kita akan sampai pada kesempurnaan tauhid. Sampai kita tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak merasa susah, sedih, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kalimat tauhid senantiasa kita ucapkan terus, sehingga Allah akan jadikan kita orang yang bertakwa, yang tidak takut kecuali pada Allah. Tidak takut hilang hartanya, tidak takut ditimpa musibah, bencana. Pokoknya sudah yang ada dalam dirinya hanya Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti seperti sebagian para aulia yang makam fana, sehingga dia itu yang dia rasakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau senantiasa mengulang kalimat thayyibah. Ini di antara asfar hikmah dari zikir wirid tijaniyah. Jadi kita oleh karena itu hendaklah kita fokus dengan zikir wajib thariqah tijaniyah ini, terutama lazimah tadi. Kemudian beliau melanjutkan, wa waqtuhul mukhtar min ba'di salati subuh. Waktu wirid lazimah pagi yang dipilih, waktu ikhtiarnya adalah mulai dari setelah sholat subuh waktunya. Wala yaqra' qablaha walau lahal fajr. Tidak boleh seorang tijani, seorang murid membaca sebelum sholat subuh. Walaupun sudah terbit fajar, tapi kalau dia belum sholat subuh, tidak boleh baca itu. Syaratnya harus sholat subuh dulu. Terlambat bangunnya, maunya udah pagi. Ingat langsung lazimah, tidak boleh belum sholat subuh. Jadi harus sholat subuh dulu, baru setelah sholat subuh baru baca. Syaratnya harus sholat subuh. Ila qubailil zuhur, sampai waktu ikhtiar ini, waktu yang dipilih sampai sebelum zuhur. Sampai sebelum zuhur. Wad daruri, dan waktu darurat, min zalika al-waqti ila al-maghrib. Mulai dari sebelum zuhur tadi sampai maghrib. Ini waktu darurat ini. Wa ba'daha yakunu qada'an. Setelah maghrib qada jadinya. Habis waktunya. Setelah maghrib itu qada. Ini waktu darurat. Wa sumiya daruriyan. Nah, kenapa kok ada waktu darurat? Kenapa kok waktu sebelum zuhur sampai maghrib itu dikatakan darurat? Li'annahu la yasih ta'khirul wirid anil waqti al-ikhtiyari ila darurat. Karena tidak boleh mengakhirkan waktu wirid lazimah pagi itu ke waktu dari waktu mukhtar yang dipilih kecuali ketika darurat. Makanya dikatakan darurat itu. Kalau tidak darurat, tidak boleh diakhirkan. Maka dia akan masuk mutahawin, orang yang meremehkan wirid. Kalau
Kalau sekali-sekali karena darurat kan enggak terus-menerus. Darurat kan sekali-sekali. Tapi kalau terus-menerus lambat terus, nah, jadi harus dia benar-benar menjaga jangan sampai mengutamakan wirid wajibnya ini daripada yang lain. Tinggalkan dulu urusan yang lain. Setelah sholat subuh lah langsung, ya. Dan juga ada keistimewaan bagi soal wirid lazimah pagi ini di akhir hayatnya. Disebutkan dalam beberapa maraji Tijaniyah, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, beliau membaca mentakdim wirid lazimah pagi ini, ditakdim oleh beliau, dikerjakan waktu malam sehingga habis subuh tidak baca wirid lazimah lagi, ditakdim. Dan para ulama dalam fikih Syekh Tijaniyah mengatakan memperbolehkan waktu takdim itu setelah 1,5 jam masuknya waktu isya. Kalau waktu isyanya jam 7, berarti jam 8:30 itu sudah boleh untuk mentakdim. Niatnya ditambah dengan takdiman. Takdiman saja. Niat biasa tapi ditambah takdiman, itu boleh. Boleh itu untuk khusus wirid lazimah pagi. Lebih afdal lagi kalau umpamanya dia bisa melakukannya di waktu sahar, sebelum subuh itu. Ketika tahajud itu lebih afdal itu. Tapi kalau barangkali enggak bangun ya habis isya 1,5 jam setelah isya, nah dia sudah boleh berzikir, baca wirid lazimah. Apalagi umpamanya dia punya kegiatan habis subuh, umpamanya mau ke pasar atau mau apa, maka dianjurkan dia mentakdim itu. Nah, itu dilakukan oleh Syekh Tijani, boleh ya. Nah, kenapa? Karena wirid di malam hari itu nilainya 50 kali lipat daripada siang hari. Zikir di malam makanya beliau mentakdim itu untuk meraih fadilah ini, fadilah membaca wirid di malam hari ini untuk wirid lazimah boleh ditakdim. Dianjurkan setelah witir. Kalau mau witir habis isya namanya witir dulu baru mentakdim wirid itu untuk wirid lazimah pagi ya. Waktunya tadi mulai habis subuh, itu waktu ikhtiari. Kemudian wirdul masa, wirid sore. Sama ini wirid lazimah kan ada dua, wirid lazimah pagi sama wirid lazimah sore. Arkan wirdus sabah, rukun-rukunnya sama seperti rukun wirid lazimah pagi tadi. Istighfar, salawat sama la ilaha illallah. Nah itu. Waktuhul mukhtar min ba'di salatil asar. Waktu lazimah sore yang dipilih itu mulai dari habis asar. Wala yaqra' qablaha, dan tidak boleh dia membaca wirid lazimah sebelum sholat asar. Ilal isya, sampai waktu isya. Ini wirid lazimah sore, waktunya habis sholat asar sampai sholat isya. Tidak boleh membaca wirid lazimah kecuali setelah sholat asar sampai waktunya isya. Ini waktu ikhtiar ini sampai setelah sholat isya. Wad daruri minal isya ilal fajr wa ba'dahu yakunu qada'an. Dan waktu daruratnya untuk wirid lazimah mulai dari sholat isya sampai subuh. Waktu darurat. Dan setelah subuh itu menjadi qada. Tadi waktu darurat itu hanya boleh ketika darurat. Kalau tidak darurat maka jangan sampai mengakhir-akhirkan, menunda-nunda wirid itu. Jangan sampai kita menjadi mutahawin, orang yang mengabaikan, mengentengkan wirid. Ini waktu wirid sore ya. Wa yasihu taqdimu wirdis sabah lailan walau bila udhin. Tadi yang sudah saya sampaikan, boleh sah mentakdim wirid pagi, lazimah pagi di malam hari walaupun bukan tanpa uzur. Tanpa uzur boleh. Malah lebih afdal untuk wirid pagi ya. Min ba'di salatil isya bi miqdar ma yaqra'ul qari' 5 ahzab wa yanamun nas. Waktu diperbolehkan mentakdir mulai setelah sholat isya, ukuran orang membaca Quran 4 ahzab. 4 hizib. 4 hizib itu ukuran sekitar 1,5 jam lah. Kalau bacaan tartil itu sekitar ukuran 1,5 jam.
9:30. Ketika orang tidur. Nah, kalau waktu isya'nya jam 7, berarti ya 8:30 kita sudah boleh mentakdim. Ya. Jam 8:30. Nah. Wirid sobah. Wirid sobah ya. Wirid sobah itu. Boleh mentakdim. Ya. Wala budda min salatil isya qablu, dan harus salat isya dulu. Ya. Nah, harus salat isya. Sebelumnya harus salat isya dulu, baru mentakdim. Ya. Umpamanya salat isyanya kan masuknya jam 7. Tapi diakhirkan sholat isyanya jam 9 umpamanya. Boleh langsung mentakdim. Tidak apa-apa. Karena sudah waktunya kan waktu isya kan jam 7. Cuman diakhirkan saja. Nah, setelah sholat isya boleh langsung mentakdim dia. Nah, jadi ukurannya bukan mulai dia melaksanakan sholat isya ya. Tapi ukurannya mulai masuknya waktu sholat isya. Ya. Nah, sholat isya. Wiridul masa. Bisa ditakdim nggak? Wiridul masa tidak boleh. Ya. Fa in tala al-fajr qabla tamamihi walau baqiyat hilalah wahida akmalahu a'adahu fi waqtihi wa yakunu al-awwal nafla. Jika seseorang terbit fajar sebelum sempurna membaca wirid, umpamanya dia mentakdim di waktu sebelum subuh, mentakdim wirid di waktu sebelum subuh. Ketika lagi baca wirid, azan umpamanya. Azan ini, walaupun satu hilalah baru tinggal duduk sudah 99 hailalahnya, tinggal satu azan umpamanya. Maka dia harus mengulang lagi habis subuh. Yang tadi jadi wirid sunnah. Jadi wirid wajibnya belum gugur, dia harus setelah subuh ngulang lagi dari awal. Ini menurut Syekh Muhammad Al-Hafidh. Tetapi menurut Syekh Al-Ahsan Al-Baqili, dalam kitabnya, ketika seseorang umpamanya seperti tadi, ketika lagi baca kok azan, maka disunahkan dia untuk mengulang, tapi tadi sudah sah, sudah gugur kewajibannya, tapi dianjurkan untuk mengulang habis subuh. Nah, jadi boleh mau ikut dari Syekh Hasan Al-Bakili ataupun Syekh Muhammad Al-Hafidh, beliau lebih berhati-hati ini. Nah, tapi mengikuti beliau ini lebih afdal karena lebih hati-hati ya. Tidak apa-apa kita wirid 2 kali ya, tidak apa-apa. Barangkali mau mentakdim sebelum subuh umpamanya, ternyata lagi wiridan kok azan. Mencari yang lebih afdal waktu sahar kan lebih afdal. Wala yasihu taqdimu bil masa an waqtihil, dan tidak boleh mentakdim wirid sore. Ini wirid sore tidak bisa ditakdim. Itu keistimewaan hanya untuk wirid lazimah pagi saja, an waqtihil mukhtar naharan walau lahiqatul azar. Tidak boleh ditakdim dari waktunya yang dipilih di waktu siang, walaupun ada uzur, tidak boleh ditakdim. Nah, harusnya dia harus habis sholat asar pokoknya. Tidak boleh didahulukan. Kecuali kalau orang sapara, ya kosor. Di kodok bisa ya? Di kodok bisa. Takdim nggak bisa. Ditakdim nggak boleh, ditakdim kalau wirid asar. Kecuali orang yang melakukan jamak dalam perjalanan, dia setelah sholat zuhur, sholat asar, kan sudah sholat asar. Boleh langsung dia membaca wirid lazimah sore, karena sudah sholat asar tadi. Nah, itu kan yang penting udah sholat asar sudah. Jadi tidak boleh ditakdim sebelum sholat asar. Itu wirid masa. Illa idza jama'a baina zuhur wal asar wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kajian kita singkat tapi bermanfaat insyaallah. Panjang umur, sehat walafiat. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ala alihi wa sahbihi. Nasrul haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi hadza qadril miqdaril azim. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqarrubna ba'di taqarruban ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shajin wa la mahruma wa fi kulli sa'idin minna su'la wa matluba fi darin dari dunia dari akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa ala alihi ma sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.